Satu fakta yang sulit diterima oleh setiap orang adalah bahwa tidak semua hal berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita mau. Ada hal-hal yang justru sebaliknya. Ada yang berkontradiksi dan berbeda sama sekali secara jauh dari apa yang kita harapkan atau inginkan. Dan inilah realita hidup yang memang tidak bisa diganggu-gugat, tetapi sesungguhnya itu terjadi. Dan belajar menerima akan hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau memang juga bukan perkara yang mudah. Kita seringkali merancangkan ini itu, seringkali kita ungkapkan apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan, tetapi toh tidak semuanya akan terjadi seperti yang kita kehendaki. Dan disinilah sebenarnya letak pengandalan diri kita kepada Tuhan. Karena hanya bersama dengan Dialah kita dapat memahami dan kita dapat kuat terus berjalan sampai usai. Kenapa kita jadi kuat berjalan sampai usai bila berjalan dengan Tuhan? Karena hanya Dia yang paling tahu ujung jalan hidup kita. Dialah satu-satunya yang tahu ujungnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Kali ini dari dua ayat. Yang pertama dari Perjanjian Lama, ayat yang sudah sering kita dengar, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Lalu satu lagi dari Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dua ayat ini berbicara tentang awal dan akhir. Pertama, dalam kitab Pengkhotbah, kitab yang syarat dengan kata sia-sia atau nada yang kesannya pesimis, penulis kitab itu memberitahukan bahwa memang untuk segala sesuatu ada waktunya. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya masing-masing. Dan Dia mengaruniakan kekekalan dalam hati manusia. Tapi satu hal dan fakta yang tidak pernah bisa diganggu-gugat adalah bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Mengapa dikatakan demikian? Karena upaya menyelami pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir, termasuk juga menyelami akhir dari hidup kita, sungguh merupakan perkara yang sia-sia. Karena kita tidak pernah akan dapat tahu, kita tidak pernah akan dapat menyelami apa yang Tuhan lakukan, dan bahkan di ujung jalan kita, apa yang akan terjadi, tak satu pun dari kita yang mengerti. Dan ini makin disahkan atau dikuatkan lagi dari ayat Wahyu 21 ayat 6 di penghujung kitab terakhir dari kitab suci kita. Di situ dikatakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebuah pengakuan Tuhan kepada umatnya. Alfa dan Omega. Alfa adalah abjad pertama dalam bahasa Yunani, dan Omega adalah abjad terakhir dari bahasa Yunani. Ketika Tuhan mengatakan akulah Alfa dan Omega, berarti lengkap dan utuhlah Dia. Dari awal sampai akhir ada padanya. Dan awal serta akhir hidup manusia juga ada di tangannya. Karenanya ini berkaitan dengan apa yang pengkhotbah katakan bahwa kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir karena hanya Dialah yang paling tahu ujung jalan hidup kita. Dia yang paling tahu akhir dari kehidupan kita. Karena Dia awal dan Dialah akhir. Apa pelajarannya buat kita hari ini? Tuhan ingin supaya kita memahami dan belajar menerima bahwa memang tidak semua hal berjalan sesuai dengan yang kita mau. Ada hal-hal yang kita inginkan akhirnya membahagiakan, tetapi justru sebaliknya, menyedihkan, menghancurkan hati.
Kita harapkan akhir dari segalanya adalah sesuatu yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita akhir itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati kita. Tapi malah sebaliknya, itu melemahkan kita. Bukan menyenangkan tetapi menyedihkan, memedihkan hati kita. Dan ini mungkin saja terjadi karena manusia memang tidak dapat menyelami apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupnya. Manusia hanya tahu sekelumit demi sekelumit jalan hidupnya. Tapi Tuhan tahu jalan hidup kita dari pangkal sampai ujungnya, dari awal sampai akhirnya. Bahkan akhir hidup kita pun Tuhan tahu kapan akan terjadi dan kapan itu akan sungguh kita alami. Dan inilah yang memastikan kepada kita di penghujung ayat dari kitab suci kita dikatakan Tuhan yang awal dan yang akhir. Yang berarti konsekuensinya buat kita bila kita memang sulit menerima hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau. Justru pada saat itulah kita diundang oleh Tuhan untuk terus berjalan sampai usai bersama dengan Dia yang paling tahu ujung jalan hidup kita. Memang semua hal tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau, tetapi kita perlu terus berjalan bersama dengan Dia yang paling tahu ujung jalan hidup kita. Karena Dia Alfa dan Omega. Dan Tuhan bukan saja paling tahu ujung jalan hidup kita, Dia juga paling mau berjalan bersama dengan kita. Hanya seringkali kita yang tidak mau berjalan dengan tuntunannya. Kita mau jalan dengan prinsip kita sendiri. Kita mau jalan dengan hemat pikiran kita sendiri. Kita mau berjalan dengan keinginan-keinginan kita sendiri. Saat tersesat baru kita cari Tuhan dan memohon kekuatan darinya. Padahal Tuhan sudah ingatkan bahwa di ujung jalan yang disangka lurus itu, ujungnya adalah kebinasaan. Tuhan ingatkan kita bahwa untuk sampai ke ujung jalan hidup kita, kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan yang kasih-Nya tak berujung dan tak berpangkal. Kasih-Nya kekal, Dia mendampingi kita. Ayo terus berjalan bersamanya agar kita bisa menerima apapun yang terjadi, bahkan hal-hal yang kita tidak mau itu ada di dalam jalan hidup kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, berjalanlah bersama dengan Dia, jalan serta Tuhan selalu memberi kekuatan. Kasih-Nya menolong kita. Amin.